Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dr. Vika, dokter jaga pada malam hari ini Ibu. Saya dokter yang akan melakukan pengukuran dari GCS dari putri Ibu. Sebelumnya saya mohon izin untuk melakukan penilaian dari GCS pada putrinya ya Bu. Ya, silakan dokter. Iya Bu. Assalamualaikum. Halo, ini dengan siapa? Kamu kenapa seperti ini? Alhamdulillahirobbilalamin. Di sini saya telah melakukan pemeriksaan fungsi luhur. Pada pemeriksaan fungsi luhur kali ini yang saya nilai adalah untuk GCS score. Untuk GCS score itu sendiri nilai tertingginya adalah 15, sedangkan untuk nilai terendahnya adalah 3. Nah, dari GCS score ada beberapa aspek penilaian. Yang pertama adalah untuk eye open atau kita kenal dengan E, di mana dia merupakan kemampuan pasien dalam membuka mata. Nah, untuk eye open itu sendiri batas maksimumnya adalah 4 dan batas minimumnya adalah 1. Kita bisa memberikan penilaian apabila pasien itu tidak mampu membuka matanya sama sekali. Apabila kita telah memberikan suatu rangsangan, maka kita bisa memberikan nilai 1. Dan apabila pasien itu mampu membuka matanya setelah kita berikan rangsangan nyeri, kita bisa memberikan skor 2. Dan apabila pasien itu mampu untuk membuka matanya setelah kita memberikan rangsangan berupa suara, maka kita bisa memberikan skor 3. Dan apabila dia mampu untuk membuka matanya dengan spontan, maka kita bisa memberikan skor 4. Nah, pada pasien tadi, pasien mampu untuk membuka matanya setelah saya melakukan rangsangan berupa nyeri, sehingga untuk nilai E-nya adalah 2. Kemudian yang kedua adalah untuk motorik respon atau M, di mana untuk motorik respon skornya adalah 1 sampai dengan 6. Kita bisa memberikan beberapa penilaian tadi ya. Yang pertama, apabila pasien itu tidak mampu memberikan gerakan atau tidak ada gerakan, maka untuk skornya adalah 1. Sedangkan apabila pasien itu mampu melakukan ekstensi spontan, kita bisa memberikan skor 2. Kemudian apabila pasien itu menjauhi terhadap rangsangan nyeri, nah di sini kita bisa memberikan skor 3. Kemudian apabila pasien itu menolak terhadap rangsangan nyeri pada anggota geraknya, kita bisa memberikan skor 4. Dan apabila pasien itu memberikan suatu respon ya, dapat melokalisir rangsangan nyerinya, maka kita bisa memberikan nilai 5. Dan apabila pasien mampu untuk menuruti perintah dari kita, maka kita bisa memberikan skor 6. Nah, pada pasien tadi dia mampu untuk melakukan lokalisir. Dia mampu melokalisir terhadap rangsangan sensorik pada kulitnya, sehingga kita bisa memberikan skor 5. Maka untuk nilai M-nya adalah 5. Nah, yang terakhir adalah untuk verbal respon atau V. Untuk verbal respon itu sendiri kita bisa memberikan nilai 1 sampai dengan 5. Apabila tidak ada suara, kita bisa memberikan nilai 1. Kemudian apabila dia mampu mengeluarkan suara tapi tidak jelas atau tidak memiliki makna ya, di sini kita bisa memberikan skor berupa 2. Kemudian apabila dia membentuk suatu kata, kita bisa memberikan skor 3. Dan apabila pasien itu tampak kebingungan, kita bisa memberikan skor 4. Kemudian apabila pasien itu mampu berorientasi dengan baik, kita bisa memberikan skor 5. Nah, dari pasien tadi dia mampu untuk mengeluarkan suara. Namun suara yang dia keluarkan itu tidak memiliki arti ya, atau kita tidak paham dengan apa yang dia katakan. Nah, dari M-nya itu sendiri dapat kita simpulkan bahwa M-nya adalah 2. Nah, tadi untuk E-nya itu sendiri adalah tadi 2, di mana dia itu mampu untuk membuka matanya ketika ada rangsangan nyeri. Kemudian untuk
M-nya itu sendiri 5, dia mampu melokalisir, dan untuk V-nya dia itu mampu mengeluarkan suara yang tidak memiliki makna. Nah, sehingga totalnya adalah untuk GCS score-nya adalah 9. Nah, apabila pasien itu menduduki GCS 9, maka dia termasuk golongan dia mengalami somnolen atau penurunan kesadaran. Nah, pada kasus tadi adalah merupakan golongan somnolen ya. Nah, apabila nilai GCS-nya 3, kita bisa mengatakan dia itu koma. Nah, sedangkan kalau 4, dia itu semi koma. Kemudian 6 sampai dengan 6 sekitar 5-6 itu adalah sopor. Kemudian untuk 7 sampai 9 kita bisa mengkategorikan sebagai somnolen atau pada kasus tadi adalah somnolen, dan 10 sampai dengan 11 adalah tergolong delirium. Dan apabila di grade GCS pada 12 sampai dengan 13 termasuk ke apatis, dan 14 sampai ke 15 adalah kompos mentis. Demikian penjelasan dari atau interpretasi dari hasil pemeriksaan fungsi luhur yaitu untuk GCS score. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.